Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. That the president announced that it was not one site but 3 underground sites and sites. Ya, pintu perang dunia ketiga baru saja dimulai. Presiden Donald Trump mengumumkan pasukan Amerika Serikat berhasil menyerang 3 lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Isfahan pada Sabtu malam kemarin. Saat konflik antara Israel dan Iran memasuki pekan kedua, pesawat pembom B-2 Amerika digunakan dalam operasi akhir pekan itu. Serangan AS ini membuat permusuhan semakin meningkat. Trump telah mempertimbangkan serangan itu selama berhari-hari. Sebelumnya pada hari Sabtu, Israel mengklaim telah menewaskan 3 komandan pasukan Quds elit Iran dan mengatakan bahwa mereka menyerang sejumlah target militer Iran. Sementara di Israel, 2 drone Iran berhasil menembus pertahanan udara negara itu. Ya, siapa sangka Iran yang selama ini dianggap remeh ternyata menyimpan kekuatan militer yang luar biasa. Sampai-sampai AS pun turun tangan ke pertempuran. Namun keterlibatan AS akan memicu perang dunia ketiga. Pada waktu lalu, Korea Utara dan Rusia menegaskan jika AS ikut campur masalah Iran-Israel, maka mereka akan ikut berperang membantu Iran. Ya, pada tanggal 20 Jumat kemarin, berdasarkan laporan yang beredar dari para ahli militer, serangan Iran kala itu benar-benar menghancurkan Tel Aviv, di mana Iran menggunakan teknologi rudal misterius yang membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel tak mampu mendeteksi pergerakannya. Rudal-rudal yang digunakan Iran kali ini dilaporkan mampu menembus semua sistem pertahanan udara Israel dengan akurasi yang sempurna. Bayangkan saja, ratusan rudal misterius Iran meluncur bersamaan dalam formasi yang terkoordinir dengan sempurna, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus menakjubkan dari segi teknologi militer. Di lain sisi, dunia barat yang selama ini meremehkan Iran kini terdiam 1000 bahasa. NATO yang biasanya sok jagoan mendadak bungkam melihat demonstrasi kekuatan Iran yang sesungguhnya. Menurut para ahli militer dan strategi perang, Iran mengembangkan rudal misterius ini secara rahasia alias diam-diam. Para analisis militer hanya bisa menduga rudal yang digunakan Iran kemungkinan besar adalah jenis rudal tercanggih yang pernah ada. Rudal tersebut bahkan bisa beranak menjadi banyak. Rudal Iran ini disebut bom kluster. Namun yang pasti, Israel dan sekutu barat yang sampai sekarang masih kebingungan bagaimana Iran bisa mengembangkan teknologi secanggih ini tanpa terdeteksi. Ada yang menduga Iran menggunakan jaringan terowongan bawah tanah dan fasilitas produksi tersembunyi yang bahkan Amerika tidak tahu. Selain itu, menurut bocoran intelijen Israel yang tersebar, Iran ternyata memiliki sekitar 4.000 rudal balistik yang mampu menempuh jarak ribuan mil untuk menyerang Israel. Bahkan saat menyerang Israel saja, rudal-rudal Iran selalu melewati 2 negara sebelum sampai ke Israel. Rudal Iran mengudara melewati Irak dan Yordania. Saking canggihnya teknologi rudal Iran, tak ada satupun yang berhenti di tengah jalan. Tentu hal fantastis dan jauh melebihi perkiraan NATO selama ini. Serangan Iran dini hari tadi bukan cuma soal rudal dan teknologi, melainkan Iran baru saja membuktikan bahwa mereka punya kemampuan militer yang canggih. Di balik itu, negara Indonesia harus banyak belajar kepada Iran. Meski Timur Tengah dikenal sebagai negara tandus, namun mereka bisa maju dari berbagai sisi. Indonesia seharusnya bisa melebihi 2 kali lipat dari Iran. Apalagi Indonesia adalah negara yang subur dengan adidayanya dan juga negara yang besar. Indonesia sangat kaya raya, harusnya membuat teknologi canggih pun harusnya bisa. Sekarang saja, meskipun Iran terus-menerus dikenai sanksi oleh berbagai negara termasuk Amerika Serikat, negara ini telah menunjukkan ketahanan dan kemajuan dalam beberapa sektor. Iran telah berhasil mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan, meningkatkan inovasi dan memperluas hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, termasuk China dan Rusia. Meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan berbagai sanksi oleh AS, namun Iran berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan bahkan menunjukkan peningkatan dalam beberapa indikator, seperti yang terlihat dalam Indeks Inovasi Global.
Termasuk Iran juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan program nuklirnya, yang sebagian dianggap sebagai respons terhadap sanksi, dan sebagai upaya untuk meningkatkan posisi geopolitiknya. Sekarang apa yang terjadi? Iran menjadi negara maju dengan teknologi canggihnya, membuat rudal-rudal sendiri tanpa harus membeli dari negara lain. Serangan ke Israel pun menjadi bukti bagaimana kekuatan militer Iran tidak bisa tertandingi oleh Israel. Sementara itu, reaksi dunia internasional terhadap serangan Iran ini benar-benar mencengangkan. Negara-negara barat yang biasanya cepat mengutuk dan mengancam sanksi, kali ini malah diam membisu seperti kehilangan kata-kata. Berdasarkan spekulasi dan kabar yang beredar, Amerika Serikat yang selama ini mengklaim sebagai polisi dunia, ternyata tidak berani intervensi langsung. Ya, perang Iran-Israel telah memasuki hari ke-10, di mana kedua belah pihak masih melakukan jual beli serangan. Dorongan untuk pembicaraan diserukan oleh Eropa, dengan harapan konflik antara kedua belah pihak dapat diredamkan. Di balik itu terlihat seorang warga Israel marah-marah dan membagikan situasi di wilayah Israel. Warga lokal ini marah-marah karena Iran terus menggempur tanah mereka tanpa henti. Dulu ketika Gaza dibombardir oleh Israel, mereka diam 1000 kata. Sekarang mereka merasakan apa yang dirasakan oleh warga Gaza pada waktu lalu. Petinggi Iran mengatakan tidak ada ampun bagi mereka. Mereka Israel dan kaumnya sudah keterlaluan. Kami akan hancurkan kaum Zionis Israel tersebut, ujar petinggi Iran. Dan apa yang terjadi? Sekarang mereka merasakan kesakitan yang dialami umat muslim di Gaza. Siang malam rudal-rudal Iran melesat menghancurkan titik-titik pertahanan Israel. Namun tahukah kalian, kenapa Iran begitu kuat meski Israel dibantu oleh Amerika Serikat dari belakang layar? Ternyata ini rahasianya. Lihatlah para tentara Iran ini. Mereka sebelum meluncurkan rudal ke arah Israel, mereka membaca Al-Quran dan memeluknya. Ini alasan kenapa tentara Iran begitu kuat. Bahkan Iron Dome Israel tidak mampu memblok serangan-serangan udara Iran. Kehancuran Israel sendiri sudah dituliskan dalam Al-Quran. Allah berfirman bahwa Bani Israel benar-benar akan berbuat kerusakan dan menyombongkan diri. Hal ini tertera dalam surat Al-Isra ayat 4. Kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Seperti kita tahu, dijelaskan bahwa Bani Israel berbuat keonaran 2 kali di bumi Palestina. Alhasil Allah menggerakkan musuh-musuh untuk membunuh, merampas dan menghancurkan negeri mereka. Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Hari ini kejadian itu terjadi. Israel dibombardir siang malam oleh rudal-rudal penghantar ledakan dahsyat. Ya, Israel mungkin mencoba untuk mensensor semua serangan yang mengarah ke negaranya, sehingga kita tak menemukan video-video masif seperti yang kita lihat sebelumnya. Alasan itu karena pemerintah Israel melarang warganya untuk mempublikasikan daerah-daerah yang rusak terkena rudal. Tapi pada kenyataannya itu tak merubah apapun saat dini hari tadi. Serangan gelombang ke-13 Iran benar-benar menghantam Israel. Semalam setidaknya 50 rudal telah diluncurkan dari Iran menuju beberapa wilayah di Israel dalam waktu kurang dari 1 jam. Menurut laporan dari Korps Garda Revolusi Islam, gelombang ke-12 operasi True Promise 3 menggunakan rudal Fatah generasi pertama, dan ini menandai dimulainya akhir pertahanan udara Zionis saat serangan rudal. Hari ini menunjukkan jika pertahanan Israel benar-benar dikalahkan, meskipun mendapatkan ancaman besar dari Amerika.
para Messi, aparece Messi, gol, 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 gol.